Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, beberapa hari lagi kita memperingati akan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Semua orang bersukacita sebab Dia datang di dalam kehidupan kita. Amin, setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini ya Tuhan. Nah, kami boleh ada di penghujung tahun 2023 Tuhan, semua dalam keadaan yang baik. Kiranya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh menerima pesan-pesan-Mu dengan baik, dan Tuhan berkati semua orang yang mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakannya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya akan menyoroti satu ayat, yaitu ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sampai detik ini banyak orang masih meragukan tentang keilahian Kristus, saudara. Mereka menganggap bahwa Kristus adalah manusia biasa. Tetapi sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, kita sangat percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia demi satu misi yang mulia, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia. Itulah misi mulia daripada Tuhan Yesus, menyelamatkan umat manusia. Bukti bahwa Kristus adalah Tuhan adalah adanya jaminan bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita di surga. Tadi kita sudah baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat untukmu. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, saudara. Amin. Nah, Kristus pun berjanji bahwa Ia akan datang kembali ke dunia ini untuk apa? Untuk menjemput umatnya dan memberikan sorga sebagai tempat tinggal yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, saudara, saya katakan ini tidak berlaku untuk kehidupan kekal di sorga atau kehidupan di sorga. Sebab tidak ada jalan lain menuju kepada kehidupan kekal, kehidupan sorga selain melalui Kristus. Nggak ada jalan lain, saudara. Hanya melalui Dia. Apa yang Dia katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini dinyatakan bahwa Kristus bukanlah penunjuk jalan menuju kepada Bapa, tapi Dia sendiri adalah jalan itu sendiri. Amin. Dia bukannya penunjuk jalan, tetapi Dia itulah jalan itu sendiri. Dan sebagai jalan, Kristus tidak hanya sekedar memberi nasihat dan arahan, tetapi Dia sendiri akan menuntun dan memimpin umatnya secara pribadi, hari lepas hari, melalui apa? Melalui Roh Kudus, saudara. Dan jangan lupa, Kristus juga adalah bukan hanya sekedar jalan, tetapi Dia juga adalah kebenaran. Amin. Banyak orang, bahkan para nabi sekalipun, mungkin bisa mengajar tentang kebenaran. Sekalipun mereka belum tentu hidup di dalam kebenaran secara sepenuhnya. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya kan? Hanya Kristus yang berani berkata, akulah kebenaran. Saudara catat, di dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Sebab Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Selain itu, Kristus adalah hidup. Karena itu setiap
orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Sudah, amin saudara. Luar biasa ya. Kristus adalah hidup. Dia hidup. Karena itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nggak perlu lagi kita ragukan lagi, saudara. Nggak perlu lagi kita meragukan. Jalan itu hanya ada melalui Dia. Dia itulah jalan itu sendiri. Jadi kalau dibilang ada jalan, banyak jalan menuju Roma, nggak ada, saudara. Nggak ada itu. Iya kan? Banyak orang menganggap bahwa kehidupan manusia hanya terjadi pada saat kita hidup di dunia ini. Setelah kita mati, semuanya akan berakhir. Ya kan? Banyak orang yang berpikiran seperti begitu. Ya kan? Setelah kita mati, ya udah selesai. Makanya mumpung masih bernafas, mari bersenang-senang dan menikmati hidup ini. Nah begitulah. Banyak orang berpendapat seperti begitu. Ini salah besar, saudara. Alkitab menegaskan kepada kita semua bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Dan ada juga kebinasaan kekal di mana? Di neraka. Ada dua, saudara. Sesudah kematian kita di bumi ini, masih ada kehidupan lagi nanti, kehidupan kekal dalam sorga, atau kebinasaan kekal di neraka. Kita tinggal pilih mau ada di mana nanti. Ya kan? Ketahuilah bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau neraka kelak sangat ditentukan selagi kita masih hidup. Itu bukan setelah kita mati, ya kan? Karena itu dengan jelas di sini dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Saya akan buka dulu Alkitab, ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 di sini dikatakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya di Efesus, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan bebal, jadilah seperti orang arif. Jadi, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, itu sangat ditentukan selagi kita masih hidup, bukan sesudah kita mati. Ya mungkin kita berkata, aku pasti masuk sorga karena selama hidup di dunia ini aku selalu berbuat baik, banyak beramal, ya kan? Perhatikan ayat selanjutnya. Saudara boleh catat, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Perhatikan ayat ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, keselamatan itu anugerah, kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kegagahan, kehebatan kita, bukan karena semua kemampuan kita, bukan, saudara. Bukan apa yang kita lakukan, tidak. Jadi keselamatan itu adalah sebuah anugerah.
karunia daripada Tuhan. Jadi perbuatan baik tidak menjamin keselamatan atau masuk surga. Ingat itu. Lalu bagaimana? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Intinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu intinya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena banyak macam yang kita lakukan, saudara. Berbuat baik itu, saya setuju, kita harus berbuat baik. Tetapi berbuat baik itu bukan jaminan bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak. Sama sekali tidak. Jelas dinyatakan bahwa untuk beroleh kehidupan kekal dalam surga, tidak ada jalan lain selain harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Amin. Itu kuncinya. Saudara baca, catat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Di sana jelas dikatakan, untuk beroleh kehidupan kekal di sorga, tidak ada jalan lain selain harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Nah, itu kuncinya, saudara. Tapi masih banyak orang tuh alergi kalau mendengar nama Yesus ya. Mereka bukan hanya menolak, nggak sedikit yang merendahkan, meremehkan, bahkan melecehkan namanya. Kita bisa melihat banyak sekali peristiwa seperti begitu. Lebih menyedihkan lagi kalau orang Kristen malah meninggalkan Kristus dan rela menjual imannya demi jabatan. Iya kan? Banyak kita lihat kan? Banyak kita lihat peristiwa begitu. Orang Kristen malah meninggalkan Kristus. Dia nggak mengerti apa yang dia yakini selama itu. Dia nggak paham apa yang dia imani selama ini. Lalu dia menjual imannya untuk jabatan, untuk kekayaan, atau untuk pasangan hidup. Yang juga dia nggak mengerti apa yang diyakini juga gitu loh. Makanya kita harus betul-betul baca firman Tuhan, mengerti, memahami. Supaya kita mencari apa sih? Kita mencari keselamatan, bukan? Kita mencari keselamatan yang kekal. Semua orang pengen masuk surga. Oleh karenanya, mari baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Renungkan. Ya. Selagi pintu anugerah masih terbuka, saudara jangan keraskan hati. Gunakan kesempatan yang ada dengan bijak. Jangan tunda-tunda waktu sebelum nasi menjadi bubur, saudara. Percaya kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi. Sangat sebentar lagi. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tanda-tandanya sudah dinyatakan. Banyak kejadian, nubuatan-nubuatan, semua sudah digenapi. Tanda-tanda akhir zaman semakin dekat. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jaminan keselamatan kekal akan kita dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama supaya kita bisa memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Untuk hari ini, Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Tidak ada jalan menuju surga, hanya melalui Engkau Tuhan. Karena
Tuhan. Engkaulah jalan itu sendiri. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pesan-pesanmu hari ini, biarlah pesan-pesanmu Tuhan boleh sampai kepada kami dan kami mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami sama-sama ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Meteraikan firman ini, biarlah kami boleh merenungkan, berkati semua yang mendengar Tuhan, berkati Bapa. Urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau. Amin.